Selamat datang teman-teman praktikan dari kelas biologi A. Kali ini kita akan memulai mengenai praktikum jaringan ikat, yaitu jaringan tulang. Sebelum memulai kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya apabila kita memulai kegiatan praktikum dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengawali kegiatan praktikum kita pada pagi hari ini, yaitu kita akan melakukan pretest terlebih dahulu. Waktunya 10 menit, seperti biasa. Dimulai pada pukul 9 lebih 1 menit, berarti nanti selesai pukul 9 lebih 11 menit. Untuk linknya sudah ada di kolom chat. Silakan bisa dikerjakan teman-teman.
Baik teman-teman, untuk waktu pretest sudah selesai. Silahkan dikumpulkan. Oke, kita langsung mulai saja ya teman-teman. Untuk pretest sudah selesai. Selamat datang teman-teman semuanya di acara 5 praktik mengenai jaringan ikat pada jaringan tulang. Nah, kali ini kita tidak ada menggambar seperti kemarin ya teman-teman. Jadi nanti hanya menunjuk bagian-bagiannya saja. Kita langsung saja mulai. Saya share screen terlebih dahulu. Apakah PPT-nya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Kak. Oke, kita langsung mulai saja ya. Bismillah. Jadi kali ini kita itu akan membahas mengenai jaringan ikat. Nah, kemarin kan kita sudah belajar mengenai jaringan ikat embrional berupa mesenkim dan juga mukosa. Selain itu, kita juga sudah belajar mengenai jaringan ikat dewasa pada subkutis dan juga jaringan adiposa. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai jaringan ikat yang lainnya, yaitu jaringan tulang. Nah, tulang ini merupakan salah satu dari tulang terdiri dari dua jenis, yaitu ada tulang keras dan juga tulang rawan. Jaringan tulang rawan atau kartilago itu sebagai jaringan ikat yang tersusun oleh sel, serat, dan juga matriks. Nah, sel kartilago adalah sel kondrosit yang ketika masih aktif, dia akan menyetesis matriks atau masih muda itu disebut sebagai kondroblast. Nah, letak kondrosit itu di mana? Jadi kondrosit itu terletak di dalam lakuna atau yang kita sebut sebagai rongga kecil. Nah, dengan selnya itu berbentuk bulat atau lonjong, kemudian dia juga memiliki nukleus, kemudian serat yang menyusunnya atau tulang rawan, serat yang menyusun tulang rawan itu berupa serat kolagen dan juga elastin. Dengan matriksnya itu berupa kondroitin sulfat. Nah, kartilago ini dibungkus oleh perikondrium yang merupakan jaringan ikat padat. Oke, kita langsung masuk ya teman-teman. Jadi, jaringan tulang terdiri dari 3 komponen ya. Itu ada osteosit, kemudian osteoblast, dan juga osteoklas. Nah, yang pertama ini yaitu jaringan kartilago embrional. Organnya itu ada cranium embrio. Bagian yang pertama yaitu ada perikondrium atau saput kartilago. Nah, jadi perikondrium itu yang ini teman-teman. Nah, di dalam perikondrium ini kita bisa menemukan namanya kondroblast. Yang panjang-panjang ini itu disebut sebagai kondroblast. Kemudian di nomor 3 ini kita bisa menemukan yang namanya lakuna. Nah, lakuna ini seperti rongga kecil teman-teman. Jadi di dalam lakuna itu kita bisa menemukan yang namanya kondrosit. Sel kondrosit ini. Nah, di dalam kondrosit itu ada yang namanya inti sel. Nah, jadi inti selnya itu ada di dalam dari sel kondrosit ini. Kemudian yang nomor 6 ini kapsul itu jadi ada kapsul, kemudian di dalam kapsul itu ada yang namanya lakuna. Nah, di dalam lakuna itu ada sel kondrositnya itu sendiri. Nah,
Jadi kondroblast itu merupakan unsur sel di lapisan perikondrium. Bentuknya itu pipih. Jadi kalau teman-teman mau cari si kondroblast ini, teman-teman bisa menemukannya di lapisan perikondriumnya dulu. Jadi tentukan lapisan perikondriumnya dulu, baru teman-teman bisa menemukan si sel kondroblastnya. Tuh. Nah, kalau kondrosit itu eh, kondroblast yang sudah matang ya teman-teman. Jadi kalau kondroblast itu dia yang masih muda, yang masih bisa mensintesis matriks. Kemudian kalau sudah berkembang dia akan menjadi yang namanya kondrosit ini yang kita temukan di sini. Jadi kondrosit itu ditemukan di dalam lakunanya ini. Jadi dalam lakuna ya teman-teman. Nah, di luar lakuna itu ada yang namanya kapsul. Selanjutnya yaitu mengenai kartilago hialin yang akan dijelaskan oleh Mbak Ari. Kepada Mbak Ari, disilakan. Oke, sebelumnya cek suara dulu ya. Masuk nggak ya? Masuk nggak? Dia masuk. Oke, bentar ya. PT-nya udah masuk belum? Sudah, Kak. Sudah? Oke. Jadi tadi udah dijelasin ya mengenai kartilago embrional. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari kartilago hialin. Di sini kita menggunakan organ trakea. Ada yang tahu trakea itu apa? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi trakea itu yang di leher ya untuk sebagai rongga untuk apa namanya menelan. Jadi ketika ketika dijadikan preparat jadilah seperti ini. Di sini kita menggunakan preparat. Halo? Di sini kita menggunakan preparat dengan perbesarannya itu 40 kali 10 kali ya. Terus karena warnanya ini pink, ada yang ungu. Ada yang tahu ini warnanya apa? Pakai hematoxylin eosin. Benar, hematoxylin eosin. Seperti yang kartilago yang tadi, di sini untuk pembahasan yang pertama itu juga ada yang namanya perikondrium ya. Perikondrium. Tadi udah dijelasin sama Mbak Karomah bahwa perikondrium itu merupakan selubung atau selaput dari jaringan kartilago yang mengelilingi jaringan tulang rawan sehingga membatasi dengan jaringan yang disangganya gitu ya. Di sini perikondrium itu, ini aku tunjukkan. Nih, yang pertama kita tentukan dulu perikondrium. Di sini karena ini preparatnya rusak, jadi preparat itu juga rusak ya. Mungkin ini tergores atau apa. Kalau yang ini kita bisa amati perikondriumnya. Nih, perikondrium. Salah satu unsur perikondrium itu tadi ada apa namanya? Yang disebutkan kondroblast. Oke, ada kondroblast ya. Ini kondroblastnya. Cirinya kondroblast itu memiliki inti yang pipih. Oke, ini intinya pipih. Ini inti kondroblast ya, pipih. Kemudian ada namanya kondrosit. Kalau kondroblast tadi merupakan sel tulang rawan yang masih muda, kalau kondrosit itu yang sudah matang atau menua. Sebenarnya ini juga kondrosit nih. Kondrosit.
Tapi karena dia itu dekat dengan perikondrium, jadi dia itu juga memiliki inti yang relatif pipi. Tapi setelah dia itu menuju ke tengah, menuju ke sini nih, dia itu menjadi intinya itu berbentuk ovoid atau bulat-bulat ya. Nih, ini kondrosit gede banget. Ini kondrosit. Ini kondrosit. Nah, kondrosit ini memiliki yang namanya lakuna. Lakuna itu ini yang warnanya apa? Warnanya lebih jernih nih. Ini lakuna. Dan kondrosit ini memiliki inti kondrosit nih. Ini inti kondrositnya, ini inti kondrositnya. Oke. Udah medeng? Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ya? Kemudian si kondrosit sama si lakuna itu dibungkus oleh yang namanya kapsul. Ini kapsul. Ini kapsul. Terus ini juga kapsul. Jadi gambarnya mudahnya tuh gini, walaupun kita nggak gambar biar lebih mudah gini ya. Ini misalnya kapsul. Kemudian ini ada inti kondrositnya yang berbentuk ovoid. Kemudian di sini ada lakunanya. Bagian sini adalah lakuna. Jadi kalau nunjuk nanti ini lakuna, ini kapsul, dan ini adalah inti kondrosit. Kemudian di sini ada yang namanya matriks. Jadi di kartilago hialin itu memiliki matriks yang bentuknya itu serat. Serat yang dia tuh homogen. Nih, matriks itu bagian yang ini loh, yang pink yang tidak ada kondrositnya ini. Ini namanya matriks. Dia itu terdiri dari substansi dasar sama serat. Tapi di kartilago hialin ini dia itu seratnya tidak terlihat. Jadi dia itu terlihat homogen gitu. Kemudian di sini ada grup isogen. Grup isogen itu adalah kumpulan dari kondrosit yang membentuk grup. Bisa 2, bisa pokoknya yang lebih dari 1. Lah di sini ada contohnya itu ada 4 grup isogen nih. Ada 4 kondrosit yang berkumpul menjadi 1, menjadi 4. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Masing-masing ada intinya, ada lakunanya, tapi mereka berkumpul menjadi 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan dulu nggak? Belum ada, Mbak. Belum? Oke. Kalau belum Aku kita... mau tanya. Oh, mau tanya. Sebutkan nama dan NIM-nya. Nama saya Almaidah Hansa Gunawan. Ya. 20000017014. Ya. Kalau untuk jadi grup isogen itu minimal berkumpulnya harus 4. Enggak. Jadi untuk grup isogen itu kan terdiri dari beberapa kondrosit yang berkumpul. Bisa 2. Ini ada yang 2 nih. Ini ada yang 2. Ini ada grup isogen 2. Ada nih, ada lagi. Jadi 2 sampai 8, nggak harus 4. Tapi karena di preparat kan kita nggak, di sini gambarnya cuma ada yang grup isogen 4 sama grup isogen yang 2, seperti itu. Modeng? Ya, Kak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Kalau nggak lanjut ya. Selanjutnya adalah kartilago elastis. Namanya juga elastis ya. Coba teman-teman pegang telinganya. Jadi telinga itu kan di sini organnya kita pakai auricula. Auricula itu daun telinga ya. Telinga. Jadi teman-teman bisa jewer, bisa itu karena dia itu elastis. Kalau di telinga itu misalnya pakai yang memiliki tulang yang keras, dia nggak akan bisa dijewer ataupun elastis gitu ya.
Oke, di sini pengamatannya juga sama. Yang pertama, kita bakal mengamati lapisan perikondrium. Jadi lapisan perikondrium tadi, seperti yang dijelaskan Mbak Karomah dan saya tadi, dia itu merupakan lapisan yang mengelilingi atau menyelubungi sel tulang rawan, jaringan kartilago ya. Jadi dia itu ada di permukaan, terus yang membatasi si kartilago ini dengan jaringan yang lainnya. Tuh. Di sini kondrositnya ini yang warnanya lebih gelap ini kartilagonya. Sebentar. Iya. Enggak. Bedah hewan gimana tuh, Pak? Oh. Oh iya. Maaf ya, tadi ada Pak Haris. Oke, lanjut dulu. Ini lapisan perikondrium. Di lapisan perikondrium tadi sudah diterangkan ya. Di sini itu ada unsur, ada unsur serat, ada unsur apa namanya sel. Di sini salah satu unsurnya itu namanya kondroblast. Nih, kondroblast. Nah, kondroblast itu salah satu cirinya intinya pipih tuh. Nih, intinya pipih-pipih tuh. Nah, intinya pipih. Kemudian di sini juga sama, ada namanya kondroblast, ada namanya kondrosit. Nih, kondrositnya yang bulat-bulat nih. Nih, dia itu juga intinya ovoid ya. Nih, kondrositnya. Di sini juga ada kondrosit. Kalau intinya di sini kondroblast pipih, kalau di sini kondrosit intinya ovoid. Terus di situ ada namanya grup isogen. Nah, di sini juga ditemukan grup isogen. Mana ya grup isogennya? Pokoknya grup isogen itu terdiri dari 2 atau lebih kondrosit yang berkumpul, misalnya ini. Kemudian di sini juga ada nih ada grup isogennya 22 ya kalau yang ini ya. Kemudian di sini juga sama, strukturnya sama. Jadi ada kapsul, di kapsul itu ada kondrosit, terus di kondrosit itu ada lakuna. Lakuna itu bagian yang ini loh, apa namanya? Yang ini, maksudnya yang di dalam ini ya, yang di dalam sini ya. Ini lakuna. Lakuna itu yang apa namanya? Bening gitu. Dia itu merupakan juga matriks ya, matriks dari yang dihasilkan sama kondrosit. Kemudian di sini juga ada matriks. Nih, matriks. Di sini ada matriks, tapi matriksnya nggak lebar-lebar kayak yang kartilago hyalin tadi ya. Ini matriks. Pokoknya matriks itu yang bagian jaringan yang tidak ada kondrositnya. Itu bisa dibilang sebagai matriks. Terus salah satu ciri matriks itu juga dia itu bening atau dia itu berwarna cerah daripada yang lainnya atau sekitarnya. Tapi yang membedakan di sini ada namanya serat elastin. Jadi di kartilago elastin ini banyak banget serat elastin. Ini yang kayak serabut-serabut ini. Nih, ini serabut-serabut ya. Dia panjang-panjang gitu. Ini namanya serat elastin yang membuat dia itu menjadi elastis kalau dipegang gitu. Mungkin begitu ada yang ditanyakan dari teman-teman? Atau ada yang masih dibingungkan? Izin bertanya, Kak. Sebutkan nama. Perkenalkan, nama saya Celia Rizky, NIM 20000170027. Apakah kondroblast sama kondrosit itu selalu punya inti, Kak? Terus intinya itu fungsinya sebagai apa sih? Saja, terima kasih. Benar. Jadi untuk kondroblast dan kondrosit itu ya memiliki inti karena di kondrosit namanya kondrosit. Kalau kondroblast itu tadi yang dibilang tadi adalah calon
calon, bisa dibilang sebagai calon atau bakal dari sel tulang rawan atau sel tulang kartilago yang masih muda. Sedangkan kalau kondrosit itu merupakan sel kartilago yang sudah dewasa atau sudah tua. Jadi pasti memiliki inti sih, sebagai inti sel kondrosit dan inti sel kondroblas, seperti itu. Namanya sel, dia itu harus ada intinya, ada yang awal itu ada inti, ada apa nih, dinding, inti, sama ada sitoplasmanya. Jadi sitoplasmanya di sel ini, di sel kartilago ini namanya si lacuna matrix itu, yang disintesis sama si kondrosit dan yang disintesis sama si sel-sel tulang tadi. Gitu. Udah mudeng? Iya Kak, udah. Makasih. Oke, ada lagi? Iya. Nggak tahu, belum dipakai. Bentar, Mbak. Oh ya. Oke. Ya, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak mungkin lanjut ke yang ke Mas Galih ya, Mbak Karomah ya? Atau Mbak Karomah lagi? Mas Galih, Mbak. Iya, Mas Galih ya. Cek apakah suaranya terdengar? Terdengar, Mas. Halo Mbak Ari. Jadi monggo Mas Galih bisa langsung dimulai untuk preparat selanjutnya. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Oke. Sebelumnya mohon maaf, saya sambil nyambi ada pelatihan di lantai 5, jadi saya sambil mohon maaf. Selanjutnya ada jaringan tulang keras atau jaringan tulang panjang. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tulang-tulang itu terbentuk dari kalsium itu zatnya ya, sedangkan tetap jaringannya tetap tersusun atas banyak sel. Ini kalau kita ilustrasikan sebuah tulang seperti ini untuk ilustrasinya. Jadi di dalam tulang yang padat itu dia tetap ada suplai nutrisi ya. Jadi jangan dikira tulang yang tebal itu tidak dapat nutrisi gitu. Dia tetap dapat nutrisi, dia tetap
dapat suplai makanan dari darah melalui pembuluh darah yang ada. Ini yang warnanya merah, ini pembuluh arteri, yang warnanya biru ini pembuluh vena. Jadi nutrisi bisa tetap masuk ke dalam sel-sel tulang. Nah ini teman-teman penampangnya. Jadi ada yang nanti kita sebut dengan kanal Havertz atau saluran Havertz. Kemudian ada yang kita sebut dengan lamela, ada dengan lacuna, dan ada di sini namanya semen. Ini kalau kita potong secara melintang, yang nomor 2 ini saluran Havertz ya. Oke, ini kalau secara membujur seperti ini. Oke, sekarang kita ke gambar. Singkat saja, untuk organnya S compactum, yang pertama nomor 1 ada lapisan periosteum. Lapisan periosteum ini yang ini nih, yang ini ya teman-teman, yang aduh lebih mudahnya mana ya? Bentar. Lapisan periosteum itu sebenarnya adalah pembungkus tulang, jadi kayak bungkusnya gitu. Ini kan sudah ngelihatnya tingkat sel ya, jadi di sini nih, nah ini periosteum itu di sini. Di sini juga ada periosteum, jadi pembungkus tulang. Kalau motongnya di tepi memang tidak terlihat, tapi kalau motongnya di kebalik. Kalau motongnya di tepi, periosteum biasanya terlihat. Tapi kalau misalnya motongnya sudah di tengah, itu tidak terlihat. Jadi kalau yang di sini ini kan bagian tengah ya, jadi tidak terlihat lagi. Yang kedua ada osteoblast. Kebetulan gambar yang kita lihat itu perbesarannya kecil teman-teman. Yang nomor 1 dan 2 ini tidak terlihat di preparat yang ini. Yang preparat kita yang perbesaran 40. Yang keempat ada saluran Havertz, ini ya yang di tengah, ini saluran Havertz. Ini juga saluran Havertz. Nah, saluran Havertz ini yang ada di tengah, ini ya, ini lapisan saluran Havertz juga. Ini saluran Havertz. Dia isinya itu yang tadi pembuluh darah dan saraf. Jadi ketika misal kita patah tulang ya, kan merasakan sakit ya kalau tulangnya patah. Nah itu sebenarnya saluran Havertz-nya itu kena. Jadi kenapa kita kalau patah tulang tetap bisa merasakan sakit ya? Karena di dalamnya itu ada jaringan sarafnya. Nah kemudian lewat saluran Havertz ini juga menjadi sumber jalan atau apa ya, media dalam transport nutrien. Dalam hal ini melalui pembuluh darah. Kita balik lagi ke gambar awal ya. Nah ini, yang bulat-bulat ini, yang ada warna kuning, biru, dan hijau, ini adalah saluran Havertz-nya. Oke, ini saluran Havertz di sini ya. Nah jadi nanti nutrisinya itu akan disalurkan, loh mas, kan pembuluhnya cuma di sini doang. Kenapa kok sel-sel yang di sini masih bisa hidup, masih bisa melakukan aktivitasnya? Nah, hal itu karena adanya lamela, teman-teman. Jadi si lamela ini yang bentuknya seperti serabut-serabut ya, itu adalah menjadi jalan tikusnya. Jalan-jalan tikusnya untuk mengedarkan nutrisi. Jadi memang sumbernya dari pembuluh darah yang ada di sini, saluran Havertz, kemudian disalurkan ke sel-sel ini melalui lamela. Sampai sini ada yang bingung mungkin? Oke, belum ya. Kemudian nomor 5 ada canaliculi di sini. Canaliculi. Kalau kita lihat gambar yang lain, canaliculi itu
yang ini ya, setiap garis-garis ini namanya aja kanal ya. Jadi pertemuan antara lamela dengan lamela. Ini kan ada lamela, ini lamela. Ini kanalikulinya. Memang kalau di preparat ini nggak terlihat jelas sih. Tapi yang penting teman-teman tahu tempatnya. Yang keenam adalah lamela. Nah ini 6, mana 6? Oh ini, ya lamela. Lamela ini tempatnya ya. Jadi tempat si osteosit atau tempat si sel tulangnya. Nah, sel tulangnya ada di dalam osteosit seperti itu. Sel tulang atau osteosit. Jadi kalau belajar sel tulang itu memang ribet ya. Nanti di selanjutnya itu ada penulangan juga. Nomor 8, ini satu sistem Havertz. Satu sistem Havertz itu satu lingkaran satu bulatan ini. Jadi ada sistem Havertz-nya, kemudian ada lamela, ada kanalikuli, kemudian ada sel-sel osteositnya. Nomor 9 ini satu sel osteosit. Memang gambarnya tidak terlihat jelas ya. Nah, yang 10 ini saluran Volkmann. Apa bedanya Volkmann dan Havertz? Kan mereka sama-sama saluran ya. Yang namanya saluran pasti ada ruangan di dalam situ. Ada yang bisa menjawab mungkin? Ini saluran Volkmann juga. Yang nomor 2 ini adalah saluran Havertz. Di sini ada saluran Havertz. Sedangkan yang nomor 3 ini, yang panjang, ini namanya saluran Volkmann. Ada yang tahu saluran Volkmann itu apa? Mungkin ada yang mau menjawab? Silakan. Tadi siapa ya? Saya ulangi ya, saya kasih clue. Ini saluran Havertz. Ini kan satu saluran Havertz nih. Yang bulatan ini. Di sini kan ada bulatan lagi. Nah, di sini ada saluran Havertz, di sini ada Havertz. Yang menghubungkan, Kak. Lens itu menghubungkan. Yang menghubungkan saluran Havertz. Oke, benar semua ya. Tadi siapa? Yang cewek? Almaida. Almaida. Yang cowok tadi? Afnan, Kak. Oh, Afnan. Nulis ya untuk nilai keaktifan di ini. Oke, jadi benar ya. Saluran Volkmann ini adalah saluran yang menghubungkan antara saluran Havertz. Jadi antara saluran Havertz yang satu dengan yang lain itu saling dihubungkan. Kalau kita lihat ini saluran Volkmann ini yang ini teman-teman. Kalau yang panjang atau yang menjulur ke atas ini namanya saluran Havertz. Sedangkan saluran Volkmann itu yang ke samping. Ini ya, kelihatan ya. Ini saluran Havertz yang vertikal, sedangkan yang horizontal ini adalah saluran Volkmann. Gitu. Jadi meskipun di sini ada arteri, tetap ada penghubungan antara ada celah lah seperti itu. Ini yang kita sebut dengan saluran Volkmann. Itu untuk Tectus osseus, organnya os compactum atau tulang padat, tulang keras. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Oke, kalau belum ada kita next ke preparat yang terakhir. Ini kebetulan untuk yang jaringan ikat tulang tidak ada gambar tangan ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan supaya teman-teman bisa paham. Selanjutnya kita akan masuk ke penulangan endokondral. Seperti yang teman-teman telah pelajari, ada yang namanya intramembran, ada yang namanya endokondral.
Ada yang tahu kalau endokondral itu apa ya? Penulangan yang seperti apa kalau endokondral itu? Oke. Ini kalau kita lihat di preparat ya, untuk penulangan endokondral. Jadi sel-selnya yang ini ya, yang saya maksud yang tengah ini. Ini untuk penulangan endokondral pada kartilago. Nah, kalau kita lihat lebih jelas seperti ini, jadi ada 5 zona pada penulangan endokondral. Yang pertama, zona istirahat, yang paling atas ya. Yang paling bawah. Ini gambarnya kebalik ini. Yang pertama ada zona istirahat, kartilago. Jadi dia sebelum jadi tulang keras, awalnya adalah tulang lunak. Kemudian nomor 2 ada zona proliferasi. Tahu ya, proliferasi sel-selnya mulai berproliferasi atau membelah seperti itu. Kemudian nomor 3 di sini di daerah area ini ada zona hipertrofi, zone of hypertrophic cartilage, zona hipertrofi kartilago, hiper ya. Hipertrofi artinya selnya mengalami pembengkakan seperti itu. Tapi sebenarnya bukan membengkak dalam arti membesar seperti itu. Selnya membesar, kemudian nanti masuk ke zona yang keempat adalah zona kalsifikasi atau zona penulangan. Lah disinilah nanti tulang-tulang mulai mempersiapkan diri untuk mengeras. Kalsifikasi. Nah, di kalsifikasi ini ada penimbunan kalsium-kalsium ya. Tulang kan berasal dari ini ya, penyusunnya yang paling besar adalah kalsium. Kalsifikasi. Nah, yang terakhir adalah zona osifikasi. Osifikasi atau zona penulangan ini. Itu untuk zona-zona pada penulangan endokondral. Sudah selesai? Apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Halo? Belum ada ya? Atau sudah cukup? Karena ini yang terakhir. Maksud saya preparat yang terakhir. Oke, belum ada ya. Baik, silakan nanti preparatnya akan gambar-gambarnya akan di-share lewat Google Classroom seperti biasa. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di Google Classroom atau chat chat asisten masing-masing aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, presensi dulu ya. Jangan lupa linknya di kolom chat. Presensi dulu acara 5 jaringan ikat. Silakan presensi, kalau sudah silakan teman-teman bisa keluar meninggalkan room ini. Dewi Rahmayanti masih ada? Halo Dewi Rahmayanti, apakah masih ada di ruangan?